Makanya sholat Allah ini wajah tuh. Tiba-tiba ada ting 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 ting. Bakso. Prinsip keanakan harus dipegang bahwa kita seolah-olah mendengar Allah, tapi ternyata malah dengar bakso. Ya nggak usah putus asa. Oh ya sudah, aku sudah berusaha mendengarmu ya Allah, tapi aku nggak dengar, malah dengar bakso. Ka'annaka tarahu, tapi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau aku nggak dengar, aku yakin engkau melihat aku. Maka dengar bakso boleh, tapi prinsip dilihat sama Allah nggak boleh lupa. Makan dengar boleh, yang tidak boleh 2 mangkok Pak, nggak boleh. Nah, itu fatal. Tibalah saatnya kita pada acara inti, yakni mau'izatun hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq, atau yang sudah akrab kita kenal dengan Gus Muwafiq. Untuk itu mari kita saksikan bersama dengan penuh khidmat dan khusyuk penyampaian ceramah agama atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Alon-alon ya. Panas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Enggak usah. Gua timbangane meriang. Wis ngene ae, tak ngrasakno hawa Cirebon. Para alim, para ulama, para kiai, Kang Rawuh, kakak hormati, Kiai Marzuki, Kiai Kiai, meskipun punya Masyiyah, kakak hormati, para sepuh bini sepuh, Jiwaringin, khususipun keluarga agung pondok. Nopo dari Mahat pun Jambu, santri wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi paham bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Pas. Soalnya kalau naik Cirebon ngerti memang beli mengkonon. Nggih kula diajari kali bib zaman dia bocah. Kokon tuku bensin beli oli. Hadirin wal hadirat, santri wali santri, alhamdulillah akhir sanah kodoan. Akhir sanah kodoan bisa dilaksanakan di saat dunia sedang dilanda oleh satu kondisi yang dikenal dengan pandemi. Cara santri wabah mengambil istilah al-wabah. Sing akhirnya ada istilah lockdown. Manusia tidak boleh ketemu dengan manusia yang lain untuk memutus mata rantai yang namanya pandemi. Tapi kulo itu secara pribadi, saya secara pribadi bersyukur menemukan situasi yang tidak semua generasi mengalami situasi seperti ini. Jadi kita ini generasi yang sangat beruntung. Karena apa? Mengalami situasi yang generasi sebelumnya nggak mengalami. Nah ini generasi kita. Makanya saya nikmati. Hanya generasi ini yang mengalami sholat Idul Fitri di rumah itu ya kita ini. Alhamdulillah. Makanya saya suruh kemarin jangan ada yang sholat Idul Fitri di masjid. Jangan ada yang di lapangan, di rumah. Kenapa Gus? Ya biar sekali-sekali seumur-umur sampean pernah punya pangkat jadi khotib sama imam. Lu kapan lagi? Kita punya cerita dulu kakekmu ini khotib Idul Fitri. Mana mungkin lu gak percaya lah. Sampai saya cari buku khutbah Idul Fitri itu gak ada rumusnya. Baru kali ini ada khutbah Idul Fitri, wahai istri dan anak-anakku. Dan ini kalau tidak ada barokahnya Covid itu gak ada. Wahai istri dan anak-anakku. Lu kapan lagi? Makanya santri itu rileks kemarin, rileks. Tidak boleh sholat di masjid, ya sholat di rumah. Kenapa? Karena ini sudah ada contohnya, gitu lah. Sudah ada contohnya. Zaman Rasulullah juga sudah ada, cuman skalanya nggak sebesar generasi yang disebut milenial, nggak sekelas kita ini.
Dulu paling di Syam, paling di Suriah, paling di Makkah. Nah ini sekarang ini tiba-tiba menjadi penyakit, ini menjadi trending topik seluruh dunia itu kalau nggak sekarang. Tapi ini memang sudah zamannya. Jadi ini sudah zaman yang dimana transnasional itu tidak hanya pengetahuan. Ini zamannya. Jadi zaman yang digariskan oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, itu hari ini terjadi. Jadi yang namanya bangsa-bangsa dan suku-suku, sampai bangsa manusia, sampai suku penyakit itu, lita'arufu, saling pengertian. Ya ini sekarang. Ya zaman itu dipilih oleh Allah di zaman ini. Di mana zaman ini adalah zaman transnasional. Jadi bukan semata-mata faham-faham radikal yang transnasional. Penyakit juga transnasional. Nah, ini zamannya kok, ini era ini. Joget jelek itu kan. Saya tahu joget jelek dari Korea itu. Di jalan Gangnam, cuman gini-gini gitu. Itu yang menjadi joget transnasional. Tiba-tiba sampai orang kampung juga ikut joget begini-begini. Luar biasa. Bang ini zamannya. Rambutnya orang Mohawk di Amerika sana yang telipir begini kayak jengger ayam gitu. Itu juga menjadi transnasional di mana dipakai juga oleh orang Ciwaringin. Cuman orang Ciwaringin nggak bisa pakai kalau musim hujan karena guling ini jatuh. Coba apa yang nggak transnasional sekarang? Coba semua. Wong ini zamannya. Zamannya. Zaman di mana tidak ada lagi batas. Ini zaman WhatsApp dipegang oleh orang dari pelosok Tanzania sampai pelosok Cirebon. Ini pakai WhatsApp. Nggih, aja akeh. Nguyuh. Ini minuman yang saya gak suka ini. Parutan penyegar ini. Ini suudon. Suudon dipikir kiai itu panas dalam. Kamu ambil, nah, ambil. Ini suudon ini. Ambil. Loh, ini memang era transnasional. Jadi titik yang disebut milenial itu titik di mana tidak ada lagi batas. Tidak ada batas. Sesuatu yang dulu sangat konvensional ini disibak semua sama baru. Dan itu di semua sisi, di semua lini. Makanya kalau ada istilah lockdown itu hanya istilah baru. Kita ini sudah cukup lama di lockdown itu. Sudah cukup lama. Dulu orang nyari orang itu mesti ke rumahnya. Sekarang di dalam kamar sambil bisa nyari teman. Tinggal buka Facebook. Tinggal buka WhatsApp. Mencari informasi. Ya tinggal buka Google. Jadi sambil tiduran itu buka Google. Sudah ada. Maka yang mati juga banyak. Koran mati. Supermarket sebentar lagi juga mati. Ya sekarang beli itu online. Anak saya itu kalau beli sesuatu sudah tidak di Indonesia. Iya kemarin beli sesuatu dari Kanada. Anak saya umur 11 tahun itu beli Kanada katanya. Harganya berapa nak? 17.000. Apa? Peniti katanya.
Ini dunia baru. Di mana dunia Kiai Marzuki itu waktu muda belum mengalami itu. Oh sekarang masih muda ya. Ke bawah yang muda soalnya. Jadi nggak ngalami. Saya tanya itu yang sepuh-sepuh ini. Dulu pengen lihat Afrika, itu mesti nunggu flora dan fauna. Iya, kadang flora dan fauna hilang karena diganggu siarannya Pak Harmoko. Kelompen capir. Sekarang sambil tidur tinggal ketik kucing Afrika keluar. Tengu India keluar. Kalau mau lebih serem, bokong India keluar. Ini dunia baru. Dunia baru. Apa yang tidak bisa sekarang? Jadi semua yang ada sekarang bisa dibuka. Jadi nek cara wong Jawa dulu mengatakan dunia itu sak godhong kelor. Itu ya sekarang ini. Semua ada di sini, mau nyari apa sampean? Ini loh. Di sini semua. Tinggal punya kuota apa enggak gitu aja. Nyari apa di sini? Sampai mau jadi orang alim bisa, tinggal pegang ini. Enggak usah mondok, bisa. Nggak bisa, sampai ini model kuno ini. Ini sih model bahula. Model kuno. Ya. Ini bisa ini. Jadi sampean tinggal lihat ini. Mau nyari apa sih yang nggak ada di sini? Itu dari jalan Tuhan sampai jalan setan ada. Ini dunia baru. Saya kesini nggak pernah nanya. Kira-kira kalau ke Pondok Kebun Jambu jalannya mana? Enggak, saya cuma ketik Google Map di sini. Pondok Jambu, Ciwaringin, belok sampai gang-gang sempit ketahuan. Ini dunia baru, 20 tahun yang lalu nggak ada di sini. Nggak ada ini jadi ini. Jadi mau nggak mondok sekarang nggak ada masalah. Jadi hanya orang-orang kuno aja yang masih mondok. Makanya saya jangan heran banyak sekali ustadz yang pinter juga walaupun tidak mondok. Kan gitu, jadi bisa ngaji sambil bisa. Sambil begini di atas bisa. Itu milenial. Itu. Hanya masalahnya satu, kan gitu aja, cuma kalau masalahnya satu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulamanya nggak punya mas'ul, nggak punya yakhsyallah. Jadi nggak punya, nggak ada kontrolnya, nggak ada. Dan gitu aja sebenarnya. Makanya karena kontrolnya nggak ada, ya adabnya nggak ada. Gitu. Jadi ilmunya nakiroh. Dia kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bisa, tapi ulamanya nakiroh. Nah kalau ulama itu nakiroh itu bahaya. Karena ulama itu jadinya mubtada nanti. Mubtada nggak boleh nakiroh. Karena kalau mubtada sampai nakiroh, khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhor, percaya huwa. Nah, itu. Nah kalau ulamanya makrifat ya di pondok itu nggak bisa ndak. Nggak bisa, tetap harus mondok lah. Ini persiapan ulama-ulama yang makrifat yang akan jadi mubtada. Jadi pemimpin. Nggak bisa. Kalau hanya sekedar pinter aja bisa. Google lebih pinter daripada kiai-kiai di sini. Makanya sampai ada gelar Syekhul Googli. Ini zaman baru. Jadi benar-benar tuntut orang untuk cerdas. Dulu yang bisa video call itu hanya wali. Iya, yang bisa video call itu hanya wali. Sekarang Banser bisa video call. Dulu yang namanya rapat para wali secara ruhani itu ada di Pamijahan. Ruhaninya rapat di Pamijahan. Sekarang pakai Zoom bisa. Ini
zaman baru. Jadi teknologi ini lebih cerdas dari manusia. Jadi makanya dengan situasi COVID ini sebenarnya manusia sudah sama sekali nggak terlalu terganggu. Nyari orang tinggal cari Google, nyari apa. Makanya ini semua sekarang berskala transnasional. Bisa wong ini zaman akhir. Zaman akhir itu seperti muara. Makanya jangan terlalu sering mundur sampean. Kadang kan orang banyak yang mundur sekarang. Jadi gak siap menghadapi zaman akhir ini, gak siap. Pengennya mundur. Sungai dimanapun itu kalau di hulu itu ya jernih. Tapi kalau sudah di muara ya campur segala macam, bangkai, kayu. Nah ini zaman akhir. Kalau zaman Nabi Adam itu enak ngurusnya. Zaman Nabi Adam itu ngurusnya enak. Orang satu keluarga, ya paling juga ributnya paling ribut kawin gitu aja. Zaman nabi-nabi sebelum kita ini ya paling jauh juga nggak jauh mainnya. Nabi Musa itu ya Filistin, Mesir. Nabi Isa Filistin, Romawi. Lalu zaman akhir itu sembuh itu udah nggak kebayang ini jauh. Makanya konsep waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu itu ya hari ini. Jadi makanya kita ini dikasih bekal Al-Qur'an. Jadi oleh Allah ini kita dikasih bekal Al-Qur'an. Sebuah bekal yang merupakan penyempurnaan dari bekal-bekal yang sebelumnya. Cuman bekal ini kadang kita juga nggak utuh. Karena apa? Al-Quran itu bekal peradaban. Kalau Taurat itu lebih enteng karena bekal ngadepi Fir'aun. Fir'aun sekti, ya Taurat itu isinya sekti-sekti. Karena untuk ngadepi Fir'aun. Makanya orang-orang yang pegangan Taurat itu ya sakti-sakti. Nabi Musa sakti gitu aja. Kalau orang sekarang bilangnya sakti Nabi Musa. Terus eranya sudah era jin. Nah, era jin itu zamannya Nabi Sulaiman. Tapi ya paling menang karena Nabi Dawud sendiri sudah dikasih bekal Zabur. Nabi Isa dikasih bekal Injil. Dan Nabi Muhammad ini dikasih bekal Al-Quran. Kenapa? Karena eranya Nabi Muhammad ini era bener-bener era baru. Dimana yang tadi disebut bangsa, disebut suku, ini ketemu dan nggak bisa lagi terus dipisah lagi seperti pisah teh sama gula, itu nggak bisa. Temu. Apalagi umat Nabi Muhammad yang sekarang ini tambah suka nggak bisa. Yang Muslim ketemu sama yang Yahudi ketemu sama yang Nasrani, ketemu semua. Maka jangan mundur, jangan mundur. Umat Nabi Muhammad ini jangan suka mundur. Sekarang ini banyak yang mundur. Karena apa? Mungkin galau juga lihat masa depan. Apalagi kalau sudah berpikir tentang konspirasi, mundur. Daerahnya nuklir, ada yang mundur kembali berkuda dan memanah. Jangan.
Ini era perbankan kembali ke riba. Ya, tapi karena zaman ini sudah maju, mundur pun tidak bisa sampai di setat. Gitu lah. Nggak bisa. Zaman ini sudah bergerak ke depan, ada yang mundur. Maka mundur pun tidak bisa sampai di setat. Sehingga mundurnya lagu. Ya kan? Mundurnya lagu. Kembali ke zaman Rasul gitu. Ya nggak apa-apa, ada yang bisa tapi ada yang nggak bisa. Ini statnya udah ke depan gini. Udah di zamannya para ulama, mundur lagi ke zaman langsung Quran Sunnah itu ya. Jadi itu lucu. Nah, yang stabil ya santri, santri standarnya al muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini dirawat yang baik. Nah, ada yang mundur. Nah, begitu mundurnya aneh. Ini era ini kan terus berkembang dan kita nggak ngerti. Dalam segala hal, dari permainan, dari apa, 20 tahun yang lalu itu masih ada mainan anak-anak. Tanah ini dikeruk, terus disikut, terus diuyui gitu, masih ada. Nah itu makanya generasi kayak saya, kayak kiai ini sehat-sehat. Karena lolos dari situasi yang penuh penyakit itu. Dulu jambu makan codot makan. Ya sehat kan lama-lama. Antivirus. Dikencingi dilempar temannya bok gitu. Makanya generasi tua ini sehat-sehat. Dihukum pun kuat. Dulu kita mondok itu kalau nakal dihukum keliling lapangan, mau lari 100 kali juga kita tahan. Kenapa? Nah sebelum mondok larinya sudah di rumah, dikejar tetangganya karena nyuri mangga. Nah sekarang larinya di game, begitu dihukum keliling lapangan, dia pingsan. Jadi ini zaman, dan ini cepet maju cepet. Makanya sekarang yang mundur ini selalu jadi masalah. Gitu, jadi masalah. Ini eranya demokrasi. Gitu. Tiba-tiba ada yang mundur ke khilafah gitu. Ya jadi masalah. Karena nggak bisa lagi mundur di stat. Gitu. Ini era bank, tiba-tiba bank riba. Makanya kalau dilihat dari orang-orang yang suka mundur itu nggak konsisten. Kenapa? Ini zaman bergerak. Bank riba, nggak mau bank. Tapi dia nggak bisa setat tanpa bank. Tetap aja dia menggunakan uang. Uang itu produksi bank, bukan buatan KUD. Nggak bisa. Ini era tiba rokok haram gitu. Bisa aja ngomong rokok haram, tapi mundurnya jelek karena dia nggak bisa lepas dari rokok. Karena 174 triliun cukai rokok diambil oleh negara, masuk APBN untuk bangun jalan. Lah mau nggak mau dia pakai jalannya pemerintah. Nah bagi yang mengharamkan rokok, ya mestinya konsisten haram di jalannya pemerintah. Pemerintah dulu kan gitu misalnya. Loh, kenapa yang mundur ini selalu loh? Ini kan saya katakan ini zaman zaman maju, harus diikuti terus. Kalau mundur masalah karena nggak ada yang bisa sampai start, nggak bisa. Jihad, perang melawan orang kafir. Nah sekarang itu yang susah bukan perang melawan orang kafirnya, cari orang kafirnya yang susah. Karena di zaman demokrasi sudah tidak ada lagi orang boleh menyerang orang sesukanya, apalagi di Indonesia.
Nyari orang kafir di sini susahnya luar biasa. Karena di sini semua masyarakat, semua penduduk yang hidup di sini sudah dikembalikan kepada sistemnya Rasulullah. Yang tadinya raja, hamba, kawula, gusti, sudah dilebur ketika mendirikan bangsa ini dengan konsepnya Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya kita ini menggunakan konsep ra'iyah, dan seluruh warga bangsa Indonesia disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini sudah maju, tiba-tiba ada yang mundur kembali menyebut kafir. Makanya hati-hati yang mundur. Ini eranya Kiai Said Akil sudah. Di mana Kiai Said Akil ini mesti ketemu dengan organisasi-organisasi besar dunia. Karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Karena NU itu organisasi Islam terbesar di dunia, maka ya harus ketemu dengan organisasi-organisasi besar di luar Islam. Lah ketemu itu ya antar jagoan, antar ketua. Makanya kelasnya Kiai Said ya ketemu dengan ketua Yahudi, ketemu dengan ketua Nasrani. Terus disuruh mundur lagi, hanya ketemu dengan RT RW yang nggak bisa lagi. Ini sebenarnya begitu. Makanya ketika mundur menjadi garis lurus, lucu juga namanya lama-lama. Ini jadi hari ini banyak yang mundur. Ini era kain itu sudah era di mana kain itu 5.000 meter. Tiba-tiba orang disuruh mundur lagi, memendekkan kain. Ya. Bisa. Makanya ini sampai harus paham betul di era ini. Ini eranya demokrasi. Era demokrasi. Nah, era demokrasi ini bukan berhadapan dengan khilafah. Khilafah itu bukan lawan demokrasi. Jangan dihadapkan. Karena khilafah itu takdir. Takdir apa? Khilafah itu bagian dari alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Maka dulu kiai saya selalu bilang, kamu jangan mikir khilafah. Karena khilafah itu bukan urusanmu. Khilafah itu urusan temannya kiamat. Kalau nanti kiamat ada, pasti khilafah itu datang. Jadi bukan urusanmu memperjuangkan khilafah. Kalau kiamat itu nanti mendekati, pasti akan ada namanya khilafah. Jadi kalau kiamat belum datang, ya khilafah juga nggak akan datang. Makanya karena khilafah itu tanda-tanda kiamat, bagian dari alamatus sa'ah, maka jangan kamu bahas. Seperti uban, jangan kamu bahas, karena uban itu tanda-tanda penuaan. Kalau kamu nanti tua, uban itu tumbuh sendiri. Itu dulu dari situ. Makanya sekarang akhirnya orang memperjuangkan khilafah. Karena khilafah ini nggak jadi-jadi, akhirnya kiamatnya disuruh datang cepat lagi yang susah. Lagi lah. Makanya ada yang ngeramal tanggal 15 Ramadan akan ada kiamat. Ya nggak jadi lagi. Loh ini kan, ini benar-benar orang milenial ini harus benar-benar cerdas karena menghadapi situasi pertemuan-pertemuan. Nah sekarang apa? Kiamat sudah dekat. Dulu yang ngeramal kiamat sudah dekat menobatkan Imam Mahdi ada nggak di sini, bahkan di Ka'bah. Namanya Juhaiman Al-Utaibi tahun 79 menobatkan Muhammad bin Abdullah menjadi Imam Mahdi. Akibatnya ada sholat Jumat ditiadakan karena perang di hari Jumat saat setelah musim haji di tahun 79 ada. Nah ini sekarang makanya orang nggak usah ribut. Ini kalau haji tidak ada, zaman Rasul aja ada tidak haji karena diboikot sama orang Quraisy. Ada yang lebih iseng,
Makkah kok orang semua datang ke sini, kenapa? Begitu dilihat semua orang mencium Hajar Aswad. Akhirnya orang ini mikirnya, oh kalau begitu tak curi aja Hajar Aswad. Akhirnya ada pemberontakan Bani Qoromiqah mencuri Hajar Aswad, bawa lari ke kampungnya. Jadi oh, ini zaman ini sudah mengalami fase yang sangat cepat perkembangannya. Sehingga ini di finishing touch. Jadi kayak corona ini sebenarnya finishing touch aja, karena manusia sudah melewati fase di mana dulu hanya bisa dilakukan oleh para wali, sekarang ini. Makanya kiai-kiai ini perlengkapannya sudah lama. Jadi tidak usah mundur lagi, tolong jangan mundur sampai. Jangan mundur lagi, ikuti para ulama yang terus maju. Ini eranya ulama. Jangan mundur. Nah itu makanya dalam situasi seperti ini kita hanya diajarkan Al-Quran. Nah kalau kita pegang Al-Quran itu dalam situasi kayak begini itu enak. Situasi di mana semua ketemu, antar bangsa ketemu, antar penyakit ketemu, itu enak kalau kita pegang Al-Quran. Cuman baca Qurannya yang komplit, yang utuh. Dimulai dari mana? Mulai aja dari Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah terus kemudian, ini kan ada yang ribut dihilangkan Bismillah. Baca aja ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Disebut Fatihah. Disebut Fatihah. Nah kalau dalam bahasa yang sering kita pakai ya, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wabirrahim min daimil ihsani. Karena mestinya di situ ada abtadi'u bi ismillahirrahmanirrahim, tapi dihilangkan jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebut asmanya Allah. Sebut asmanya Allah. Dan ini menghasilkan disiplin ilmu besar. Jadi bismillah ini bagi ulama-ulama awal ini menghasilkan disiplin ilmu yang sangat besar. Ada dari situ menghasilkan ilmu kesaktian. Ada dari bismillah itu. Nah, kitab Syamsul Ma'arif yang sebegitu tebal itu, yang isinya pukulan tenaga dalam macam-macam. Itu mulainya dari walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ilmu thariqah yang begitu agung berasal dari menyebut asma Allah. Nah makanya santri ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut asma Allah. Dan ini masih santri masih. Kalau ini kamu sebut, kamu akan tahu dunia dan seisinya itu nggak akan lepas dari asma Allah. Nah kalau itu kamu lakukan gitu kan, dulu teman sekolah ya, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, kita akan nyumber namanya Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu apa? Kalau orang Cirebon kan kang kelas asing dalam dunia lan akhirat kan, yang punya belas kasihan di dalam dunia dan di akhirat ini memahami Ar-Rahman. Nah orang kalau nyumber di dalam batinnya ini Ar-Rahman karena hasil dari nyebut asma Allah, hidupnya tentram, damai, sentosa. Karena Ar-Rahman itu seperti singa, kambing dan babi hutan. Ya kalau udah capek duduk. Nah, ada apa-apa. Ya kan Banser kan bebas. Ya, Banser itu bebas. Kalau TNI nggak bebas, karena TNI bintang 5, ini bintang 9. Ya, bebas. Nah, singa ini pakai
Bahasa Indonesia aja. Singa, kambing, babi hutan. Ini sederhananya orang yang memahami Bismillahirrahmanirrahim. Singa, kambing, babi hutan. Singa. Apakah ada hukum tidak boleh makan kambing? Ya nggak ada. Singa bebas saja makan kambing. Tapi kalau singa makan babi hutan, apakah ada hukum singa tidak boleh makan babi hutan? Ya boleh-boleh aja, wong singa nggak kena hukum Oke. Tapi manusia pasti punya keberpihakan. Ketika singa makan kambing, manusia sedih. Ketika singa makan babi hutan, manusia syukur. Padahal di dalam pemahaman sumber Ar-Rahman nggak ada bedanya singa makan kambing maupun singa makan babi hutan. Karena Ar-Rahman itu melingkupi singa, melingkupi babi hutan, melingkupi kambing, juga manusia. Tapi manusia kalau tidak memahami ini akan berpihak bahwa ketika singa makan kambing, manusia sedih. Ketika singa makan babi hutan, manusia syukur-syukur dimakan singa. Sementara pada saat yang sama manusia lupa bahwa dia setiap hari makan ayam. Ya, apa ayam juga nggak kepingin kawin. Di dalam ruang ini sama. Makanya orang kalau Ar-Rahmannya ini sudah menyumber. Itu melihat dunia ini tentram karena semua di bawah naungan Ar-Rahman. Lihat orang Yahudi, ya dia di dunia kok. Berarti dia juga mendapat rahmannya Allah. Lihat orang Nasrani ini tenang, dia berada di ruang rahmannya Allah. Loh, makanya orang dengan prinsip Bismillahirrahmanirrahim ini tenang, dan itu sumbangsi terbesar adalah dimiliki oleh santri, karena santri hampir setiap hari masih menyebut asma Allah. Makanya santri tenang ya, kayak gitu. Lah, apakah dalam kehidupan bisa dipisah? Dalam ruang Ar-Rahman ini tidak bisa. Untuk mencapai apa? Keridhaan Allah, kita pergi haji. Tapi di hadapan kehidupan kita nggak bisa meninggalkan orang Yahudi. Kenapa? Karena kita butuh pesawatnya orang Yahudi. Kalau kemudian kita lupa itu dan pengennya Yahudi mati, siap-siap kita pergi haji berenang. Prinsip sederhana sebenarnya. Wong nangis ora tutuk. Lagi tekan Indramayu. Lah itu makanya. Nggak bisa. Pada ruang ini nggak bisa lagi dipisah. Kita ngaji begitu indah. Saya juga nggak capek karena ada speaker. Tapi pada prinsip speaker berbeda dengan prinsip penyampaian tentang ngaji. Ini jalurnya Jepang yang beragama Shinto. Ngaji jalurnya Islam, sumbernya Al-Qur'an. Tapi ketemu pada ruang kehidupan yang di zaman dulu nggak ketemu, karena dulu masih pakai labu. Ini dunia baru. Jadi makanya dunia baru ini dunia yang pasti ketemu. Saya ngaji bisa begini di syuting itu pakai Sony. Ini Banser ketahuan. Banser bukan ini. Atau apa lah ya, ketahuan itu karena ono tulisannya Cina malah. Itu apa sih? Itu ini bekas tentara Korea katanya. Jadi makanya perdamaian dunia hari ini punya hutang besar kepada santri. Makanya dalam setiap perdamaian dunia pasti melibatkan santri. Jadi
Jadi ini sudah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk bekal umat Rasulullah yang nggak bisa pisah dengan anasir dunia yang hari ini tumplek-blek jadi satu. Nggak bisa, gimana? Ibu-ibu itu cantik-cantik gitu ya. Cantik-cantik itu. Dulu nggak ditemukan. Cantik model begini, bibirnya merah, pipinya halus, nggak ditemukan. Dan itu tidak hanya sumbangsi orang Cirebon, itu sumbangsinya orang Perancis. Yang pinter bikin bedak sama bikin parfum. Kembali ke bedak Cirebon, bubar. Karena beras ditumbuk ya blonteng semua. Itu dunia baru. Ini hanya dialami oleh umat Rasulullah. Dialami. Ya. Ini datang makanan. Anggurnya itu bukan anggur sini, bukan. Itu anggur Washington. Kelengkengnya dari Thailand. Itu makanya ini juga nggak ketahuan kalau tidak ada yang memberi tanda. Karena ada tulisannya. Sini biasanya lihat tulisannya. Nah, tulisan itu bisa diketahui karena ada orang Cina yang bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Tapi terus gimana cara misalnya? Itu maka kiai-kiai dari dulu itu paling tenang menghadapi situasi ini. Karena apa? Prinsip-prinsip Ar-Rahman itu menjadi laku, bukan wacana. Menyebut asma Allah ada yang sampai 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada dalail, ada apa baca. Gitu. Nah, kalau prinsip ini jalan, maka ketemulah dengan prinsip Ar-Rahim yang punya belas kasihan di dalam akhirat wah itu sudah berat kalau disebut. Salah memahami Ar-Rahman tidak ketemu sama Ar-Rahim. Tanpa sebab tiba-tiba kita tidak suka dengan Yahudi terus dibunuh gitu. Ya Allah nggak menerima kita karena membunuh orang yang tidak pada haknya juga tidak bisa diterima oleh Ar-Rahim. Makanya walaupun tikus itu nggak ada rumusnya masuk surga atau tidak, kalau kita lupa ketika tikus itu makan burung, terus kemudian tikus itu kita bantai tidak pada semestinya. Karena padahal prinsip tikus itu nggak ada hubungannya mau makan tikus, mau makan burung, mau makan apa nggak ada hukumnya. Kalau sampai nggak suka tikusnya makan burung ya dikasih sangkar gitu aja. Kalau masih ngeyel ya dipukul udah tok sudah nggak usah digunting kakinya. Karena apa? Dalam ruang Ar-Rahman tikus boleh makan burung. Bukan gitu? Nggih. Itu dia Ar-Rahman ini jembarnya luar biasa. Luasnya kok jembarnya. Jembarnya luar biasa. Nah, itu makanya indah. Nah, sekarang masalahnya adalah prinsip-prinsip bismillah ini hilang. Kenapa? Karena ada orang yang memang sengaja menghindari bismillah. Makanya orang yang sengaja menghindari bismillah dan kurikulum bismillah ini biasanya keras-keras orangnya. Maka coba sampai cari orang-orang yang keras-keras itu pasti biasanya kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Coba, loh, iya enggak? Coba cari aja. Kenapa orang keras itu kok langsung? Karena tidak mengalami proses internalisasi loh kata Yai Marzuki itu. Jadi bismillah tidak menjadi bagian dari experience of religion. Misalnya ini, kalau di ya rata Isa, memang kalau dididik ada ya Isa. Ini pelajaran dasar cara playgroupnya kaum muslimin itu di situ. Kalau ini lulus di sini, indah. Dan kaum muslimin tidak pernah tersandra lagi oleh masa lalu. Loh, urusan perang dengan Yahudi, urusan perang dengan Nasrani udah diselesaikan di masa
Masa lalu. Sekarang ini adalah bagaimana kemudian kaum muslimin menunjukkan kekuatannya. Tidak lagi disandra oleh sejarah masa lalu seperti itu. Sejarah perang salib udah lewat itu. Itu memang pada eranya, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Dan makanya akhirnya kita ini kadang itu baru segitu. Iku nek dikupas tekan rampung itu sampai sore juga nggak selesai itu nanti. Dan ini Ar-Rahim ini berapa kali? Nah makanya kalau Bismillahnya ini beres, alhamdulillah beres, alhamdulillahirabbil alamin. Ya mujinya beres. Nah kalau asma'nya ini nggak kenal, mujinya kadang juga nggak kenal. Contoh misalnya, memuji Allah dengan Allahu Akbar. Ini yang faktual saja, karena ini anak-anak milenial ini, yang faktual. Loh kalau Allah Maha Besar, kalau Allah itu Maha Besar, artinya Allah tidak pernah terhalang oleh apapun. Jangankan terhalang gunung, dunia dan seisinya nggak bisa menghalangi Allah, karena Allah Maha Besar. Maka jangan pernah khawatir Allah dihalang-halangi oleh apapun. Gitu. Makanya kalau kita merasa terhalang oleh sesuatu yang menurut kita menghalangi, ya Allah, bukan Allahnya yang terhalang, kita yang terhalang menggunakan spiritnya Allah. Allah makanya kayak perang kayak apa Allah. Gantian. Ya enggak apa-apa, capek gantian. Santri loreng ini. Mau Cirebon. Biasa. Ya Allah Maha Besar. Nah Allah Maha Besar berarti Allah itu enggak terhalang apapun. Makanya jangan khawatir Allah itu dihalang-halangi oleh dunia dan seisinya. Contoh, ya. Apakah orang mabuk bisa menghalangi Allah? Ya nggak bisa. Makanya kalau ada orang mabuk jangan pakai Allah. Wah, terlalu kecil Allah dihadapkan sama orang mabuk. Ya kalau sampai berani pegang tempeling itu aja, kalau berani, kalau enggak ya lewat. Ini banyak sekali. Apalagi ibu-ibu itu kadang. Ibu-ibu itu suka latah, suka. Anakmu sekolah di mana, Bu? Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Ya yang sekolah itu biasa aja, nggak usah pakai Allah subhanallah. Oh iya toh, sekolah di situ toh. Berarti prinsip-prinsip dasar. Nah, alhamdulillah itu puji itu Rabbil Alamin. Loh Allah itu Rabbil Alamin, bukan Rabbil Amrikiyin, bukan Rabbil Indonesia, tapi Rabbil Alamin. Makanya seluruh dunia ini kalau sampean butuh pamit gitu aja. Mau sapi pamit Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman ini meliputi seluruh alam, nggak peduli mau tikus, mau kucing, mau apa, mendapat rahmannya Allah. Makanya sampai kalau tidur dimakan nyamuk, ya nggak usah komplain. Kalau nggak mau ya pakai autan, kalau nggak mau ya pakai kebut-kebut. Gitu. Nah, Rabbil Alamin ini prinsip-prinsip di situ ada namanya Ar-Rahman. Nah ini wis ini rampung sudah selesai, bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang keluar dari Rahmannya Allah. Makanya kalau sampean ini ya harus tahu itu. Nah baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kalau sudah Ar-Rahim itu Maliki Yaumiddin. Nah kalau sudah Maliki Yaumiddin ya sampean hati-hati di sana. Sampean belum pernah tahu Yaumiddin itu kayak apa, ya sudah siap-siap aja. Pokoknya bekal di dunia ini semua adalah berada dalam ruang
Ar-Rahman. Nah, karena Maliki Yaumiddin ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya udah kita ibadah. Wa iyyaka nasta'in dan mohon pertolongan. Gitu. Nah, maka seluruh kehidupan itu menggunakan prinsip ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Prinsip ibadah. Karena kita nggak tahu Yaumiddin itu bentuknya kayak apa, nggak tahu. Itu kaplingnya kayak apa, wujudnya kayak apa, nanti di sana itu seperti apa, nggak tahu. Sopo sing tahu rono? Nggak ada yang tahu di sana itu nanti neraka itu kayak apa gitu ya, nggak ngerti. Makanya prinsip kehidupan ke depan adalah prinsip ibadah iyyaka na'budu. Loh, makanya di dalam prinsip-prinsip aqidatul awam yang tadi itu ada wabirrohimi daimil ihsan. Jadi untuk urusan ar-rohim yang welas asing dalam akhirat bloko, itu sangune bekalnya adalah ihsan. Lah ihsan itu apa? Ihsan itu adalah husnudzon kepada Allah. Makanya ketika kita berhusnudzon kepada Allah menggunakan prinsip ibadah, itu menggunakan prinsip ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu karena nggak tahu, tapi disuruh ibadah. Lah ibadah yang kita depi juga kita tidak tahu. Makanya prinsipnya adalah prinsip ihsan, prinsip husnudzon, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dadi ka'annaka kaya ana sapa sira, taro ningali sirahu ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro ningali sirahu ing Allah, fa innahu stune Gusti Allah yaraka iku ningali marang sira. Ya kayane nek basa Cirebone kaya wae. Akun. Jadi seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau nggak lihat Allah, ya yakinlah Allah lihat engkau. Maka prinsip ibadah itu tidak ada yang bisa mengatakan kamu salah. Kau nggak bisa, sama-sama prinsip husnul naka. Makanya prinsip ar-Rahman kang welas asing dalam dunia lan akhirat, dalam ruang ibadah nggak boleh ada yang mengatakan ora keterima, nggak bisa. Kata siapa? Mau ka'annaka tarohu, kok tiba-tiba ini nggak boleh kamu, nggak bisa, ini bid'ah, nggak ada, boleh. Sholatmu nggak keterima. Loh, makanya kalau prinsip ar-Rahman itu manjing di dalam diri seorang hamba, mikir keterima itu wis mumet. Jadi mikir diterima ibadahnya itu jadi pusing. Apalagi kalau sampai mikir ibadahnya tetangga itu. Lalu makanya santri mana yang bismillahnya beres, dikit-dikit bid'ah, enggak pernah kan santri. Karena mikir ibadahnya yang ka'annaka itu aja udah pusing. Lalu makanya semuanya oleh santri itu diniati ibadah. Lah ibadah itu apa? Perintah. Sesuatu yang ada perintahnya itu pasti bernilai ibadah. Nah, iyyaka na'budu itu dipakai menjadi sarana beribadah. Lu makanya kan, apa-apa ibadah. Baca Quran disuruh enggak? Disuruh. Makanya ketika baca Quran itu bernilai ibadah. Maka ketika perintah iyyaka na'budu ya ibadah, baca Quran. Baca malam Jumat baca. Nah setelah baca, ya nasta'in, minta tolong sama Allah. Ya Allah, Yasin sudah aku baca, aku minta tolong ya kakekku yang kemarin mati, jauhkan dia dari api neraka. Perintah, baca Quran, perintah. Ya Allah, aku akan baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 100 kali dalam satu malam.
Terus aku minta tolong, ya Allah perempuan yang itu mudah-mudahan mau sama aku. Loh, ini kan prinsip. Loh, ini yang kadang kita ini. Kok tiba-tiba sekarang ada orang yang ngelarang itu tidak boleh, tidak boleh. Itu karepmu apa? Apa kowe sing ar-Rahim Gusti Allah? Iki kan ora kowe. Prinsip manusia adalah iya karena itu. Ya Allah, baca Quran kan ibadah ya Allah. Aku akan baca wa ja'alna min baini aidim satta wa min khalfihim satta wa usyainahum fa hum la yubsirun. Maka aku minta tolong ya Allah. Aku minta tolong. Iya karena butuh, iya karena akhirnya aku minta tolong ya Allah. Mudah-mudahan kan nanti kalau perang ada peluru yang mana bukan itu. Ini prinsip ini sering dianggap sebagai sebuah prinsip yang keliru karena apa? Ketidakmemahaman batin terhadap prinsip Bismillahirrahmanirrahim. Maka santri biasa aja, maka ke anak saja kaya-kaya gitu aja. Ya Allah, bukankah kau suruh aku untuk baca Quran? Maka aku akan baca wajah wa idza batostum jabarin. Aku minta tolong mudah-mudahan batu tak tempiling pecah. Tapi santri nggak bisa terus berhenti pada iya karena abudu wa iya karena stain semata-mata. Karena kalau na'budunya umat ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, apakah di dunia ini ada yang tidak ka'annaka tapi annaka tarahu? Ada enggak? Ada. Sopo? Rasulullah. Makanya yang ka'annaka ini selalu menitip kepada yang naka. Makanya seluruh ibadah yang ka'annaka akan sampai kepada titik usul ketika dititipkan kepada Rasulullah. Makanya santri tidak pernah melupakan mahabbah kepada Rasulullah dan setiap doa pasti ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya prinsip sholawat itu selalu ada dalam kehidupan santri karena yang ka'annaka nitip pada yang naka perangkune di situ. Makanya kalau kita ibadah ya itu. Nah, dalam prinsip-prinsip ibadah ini ada kelas-kelas tersendiri. Ada yang sampai menjadi bahwa ka'annaka ini menjadi ruang experience, ruang pengalaman. Bagi siapa? Ya bagi para wali kekasih Allah. Orang-orang yang menembus ruang na'budunya ini benar-benar serius. Kalau dalam bahasa kita sampai berusaha download kan gitu. Ya kan sampai berusaha download itu. Ada yang menyebut asma Allah untuk download na'budu ini, ada yang sampai 25 tahun download sendiri seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang download sampai 3 tahun Sunan Kalijaga. Para wali-wali ada Syekh Hasan Sadzili ini download ini. Jadi qalu rabbunallah tsumastaqamu ini ada yang sampai 20 tahun. Loh, makanya para wali ini untuk na'budu punya downloadan sendiri, punya kuota sendiri. Nah, bagi kita ini yang nggak pernah download, sekali download itu mati listriknya. Mau download baru ya Allah ya gitu. Jelas kita ini nggak punya kuota. Nggak tahu download kok. Makanya oleh para sesepuh untuk na'budu bagi yang tidak punya kuota, silahkan cari wifi gratisan. Loh, iya kan? Ini na'budu kita kan Yasin, mudah-mudahan orang tua kita diampuni. Tapi karena kita ini nggak punya kuota, mau share it kan nggak bisa. Akhirnya minta kuota gratisan pada Rasulullah ila hadratin nabiyil
Mustafa wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal syuhada'i sholihin wal ya jami' awliya illa minal masyariqil maghribiyah fi barriyah wa bahriyah naqzul sultan al-syekh Abdul Qadir al-Jilani ya abaina ummahatina masyayikh masjid. Ini kan .co.id. Ini jenenge .co.id itu yang ini. Akhirnya wali abaina ummahatina masyayikhina wa nakhusu khususan Allahumma ja'al wa ausil ma qara'tu itu tadi ila ruhi Pak D Wadul Al-Fatihah pleng. Kekirim enggak? Ya kekirim karena pakai wifi-nya Rasulullah. Duh, ini kan konsep iya karena budu yang ka'anaka menggunakan jalur annaka tarahu. Loh, makanya bagi orang yang nggak percaya doa bisa dikirim, ini orang kuno ini sebenarnya. Santri udah sangat maju dan milenial. Loh, sampai apakah pernah lihat Liverpool Manchester kemarin yang kalah 8-2 itu apa? Barcelona sama Bayern Munchen. Sampai ke sana nggak? Ke tempat pertandingan tidak? Enggak. Hanya ada orang yang nyuting. Sama tukang syutingnya dinaikkan ke satelit. Oleh satelit dipancarkan ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Loh, makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dikirim, orang ini pasti nggak punya TV. Ini wong kaanaka kok, wong kaanaka wong koyo-koyo aja kok ya itu. Lah makanya prinsip kaanaka itu prinsip paling enak. Maka enggak ada doa mau maka. Makanya sholat misalnya ya tinggal sholat Allah Akbar. Yang penting kita merasa dilihat Allah. Makanya kita berusaha melihat Allah. Boleh jangan wong kaanaka tarohu seperti kita melihat Allah. Allahu Akbar. Ini wajabtu wa inna wah iya. Oh udah gini-gini, tahu-taunya mata kita nggak bisa lihat Allah, malah lihat jam. Loh, nah, makanya kiai itu nggak ada yang ribet. Kalau Allah Akbar, ada yang sampai Allah. Ada yang Allah. Nah ini kan siapa yang sama kan banyak tuh yang ada yang turun Allah kiri turun apa kanan turun dulu terus biar ya itu tiba-tiba keinginan kita untuk melihat Allah terhalang oleh basyariah kita. Delok telinga mau mendengar Allah, tiba-tiba malah yang didengar bakul bakso. Tapi kita jangan lupa bahwa kita punya prinsip harus seperti melihat Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha dan kita nggak bisa, yakin saja kita sedang dilihat Allah. Makanya sholat Allah ini wajah tuh. Tiba-tiba ada ting 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 ting. Bakso. Prinsip keanakan harus dipegang bahwa kita seolah-olah mendengar Allah, tapi ternyata malah dengar bakso. Ya nggak usah putus asa. Oh ya sudah, aku sudah berusaha mendengarmu ya Allah, tapi aku nggak dengar malah dengar bakso. Keanaka tarohu, tapi fa'ilam takun tarohu, fa'innahu yaroka. Kalau aku nggak dengar, aku yakin engkau melihat aku. Maka dengar bakso boleh, tapi prinsip dilihat sama Allah nggak boleh lupa. Makan dengar boleh, yang tidak boleh 2 mangkok pak, nggak boleh. Nah itu fatal. Makanya ibadahnya santri itu nyantai, nggak ada yang mediki. Ya saja mau nggak anak kau, bu, mukenanya bolong. Boleh, yang tidak boleh terus dicunyuk, yuk, tidak boleh. Jadi
Ini sebenarnya nggak ada yang keluar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Cuman karena ininya mateng. Nah kita punya ulama-ulama ini yang punya downloadan luar biasa. Ulama-ulama kasyaf ini mampu download. Ada yang download jadi rotib, ada yang download jadi tahlil, ada yang download jadi istighosah. Ini downloadan. Tinggal sampai mau pilih provider yang mana, terserah. Lah iya kan, tinggal mau pilih yang mana sampean, mau Telkomsel, mau XL, tinggal bayar pulsa. Maka ihdinas siratal mustaqim gitu. Minta aja jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu siapa? Ya Rasulullah itu yang punya prinsip-prinsip lurus. Nah, siratal mustaqim. Tapi tidak boleh lupa bahwa ada siratal ladzina an'amta alaihim. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi di dalam mustaqim ini ada alladzina yang banyak. Santri-santri ini punya alladzina yang banyak. Itulah yang akhirnya apa? Mewariskan satu sistem transmisi ilmu yang sampai kepada kita. Kita ini hidup di zamannya para ulama. Maka kita hidup di zamannya ulama. Enggak usah ngoyo-woro pengen mundur ke zaman sahabat. Itulah. Lah kita hidup di zaman kiai. Kita sama Kiai Hasyim aja udah gak ketemu. Mas Ari ketemu fotonya aja khilafiyah. Ini foto yang ini itu kan gitu. Oh ya cari aja yang mirip Gus Dur gitu. Nah ladinanya ini kan banyak. Di situ ada sebelum ke Kiai Hasyim, di sini di Buntet ada Kiai Idris Kamali. Di mana? Kempek. Ada Yai Abbas, ada lengkap itu, ada orang-orang yang banyak. Nah kalau dari situ terus ada Kiai Hasyim. Dari Kiai Hasyim ada Syekhona Khalil yang juga dulu dari Syekhona Khalil itu Cirebon. Jadi Cirebon ini gudangnya orang hebat. Gudangnya. Makanya ketika ketua PBNU dari Cirebon gak kaget. Ini Cirebon ini gudangnya orang hebat. Ini ya. Keris yang paling merajalela di Jawa Tengah namanya keris setan kober. Itu dibuat di Cirebon. Kerisnya Haryo Penangkang itu. Itu dibuat di Cirebon. Lah, ini kan gitu. Ini pelet. Mak Lampir itu di Cirebon katanya gitu, tak tahu masih ada apa enggak ya. Ini di Cirebon. Orang-orang hebat gitu di sini. Nah, ini terus kemudian bergeser pada keilmuan yang sebelumnya. Pada zaman Mbah Soleh. Itu ya Mbah Soleh. Di situ ada Mbah Abdul Wahid. Di atas Mbah Abdul Wahid ada Mbah Abdul Halim. Di atas Mbah Abdul Halim ada namanya Mbah Sufyan atau Mbah Sarwan. Di atasnya ada namanya Mbah Jabbar. Di atas Mbah Jabbar ada Mbah Sunan Geseng. Di atas Mbah Sunan Geseng ada namanya Mbah Benowo. Di atas Mbah Benowo ada namanya Joko Tingkir. Di situ ada namanya Sunan Kalijaga. Ini yang menjaga dan merawat sampai kepada kita. Di atas Sunan Kalijaga ada Sunan Bonang. Di atas Sunan Bonang ada Sunan Ampel. Di atas Sunan Ampel ada Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Di atasnya ada Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang orang Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Di atasnya ada Sayyid Muhammad. Di atasnya ada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Di atasnya ada Sayyid Abdul Malik. Di atasnya ada Sayyid Alawi Amil Faqih. Di atasnya ada Sayyid Mirbad. Di atasnya ada Sayyid Ali Khalid Qasam. Di atasnya ada Sayyid Alwi, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Alwi, ada Sayyid Ubaidillah. Di atasnya ada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Di atasnya ada Sayyid Aisyah Naqib. Di atasnya ada Sayyid Muhammad. Di atasnya ada Sayyid Ali Uraiki. Di atasnya ada Sayyid Ja'far Shadiq. Di atasnya ada Sayyid Bakir. Di atasnya ada Sayyid Ali Zainal Abidin. Di atasnya ada Sayyidina Hasan Husain. Ada Sayyidina Ali. Nah ini yang mondok langsung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya aladinanya nih, siratal ladzina yang begitu banyak kita jaga. Walaupun kita nggak ketemu, jangan merasa hebat.
Zaman para wali itu pasti menggunakan wayang. Zaman sampean menggunakan sinetron. Zaman bapakmu sepeda ontel, zamanmu Ninja 4. Tak jangan mentang-mentang kamu punya Ninja 4, tak kamu olok-olok sepeda ontel. Kalau itu terjadi, sampean pasti bukan santri. Yakin saya bukan santri. Apalagi kalau ngaji alfiyah, pasti bukan santri. Jadi masa lalu itu adalah bagian dari masa yang panjang. Persoalan kamu lebih pintar dari masa lalumu, boleh. Kamu menyombongkan diri dikit itu boleh. Watak nadiri zombi ghairi suhtin fa'ikatan alfiyata berumukti, boleh. Tapi yang tidak boleh itu kamu lupa bahwa bisabtin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamilah. Tidak boleh lupa masa lalu terus dipuji, bagian dari yang baik. Lah sekarang orang lupa, bismillahnya hilang, akhirnya Wali Songo tidak ada. Itu karepmu itu. Wali Songo fiktif, keris, musyrik. Nah dulu kalau nggak pakai keris terus pakai apa? Oh pakai bedil, belum ada dul. Makanya ini perjalanan prinsip kehidupan yang luar biasa, yang nggak bisa dianggap main-main. Sunan Gunung Jati di zamannya ya begitu itu, lah kita ya begini ini. Semua menyelesaikan pada zamannya masing-masing. Makanya santri nggak pernah olok-olok generasi yang sebelumnya, karena semua yang dari sebelumnya adalah menjadi bagian dari DNA kita hari ini. Apa sego jamblang sampean sing gawe? Enggak. Nenek moyang dulu, maka penjual nasi jamblang ketika laku nasinya, pembikin nasi jamblang, surganya itu tenang oleh royalti. Wong mansan nafil islami sunatan hasanatan. Falau ajrun. Nah sampean apa yang sampean bikin? Belum ada, sok-sokan mentang-mentang baru jelek-jelekin yang lama. Jangan gitu. Lu coba sekarang. Lu makanya akhirnya kita ini punya alladzina yang banyak dikholi, diziarahi kuburnya. Akhirnya kemudian apa? Menghasilkan satu kondisi di mana masa depan umat manusia terjaga. Ketika waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita ini sudah dibagi oleh Allah. Apa? Menjadi manusia, menjadi suku, menjadi bangsa Indonesia. Sudah dibagi, tinggal saling berkenalan. Makanya milenial ini lintas bangsa, batas terakhirnya adalah bangsa. Kamu ke negeri manapun pasti ditanya pasportmu mana. Jadi prinsip-prinsip ini adalah mendukung daripada prinsip besar bagaimana manusia sudah dibagi antar bangsa. Tetap di bangsanya masing-masing, tapi mampu menjaga akselerasi dunia. Lah santrinya komplit. Ketika ketemu dengan bangsa-bangsa besar yang lain, menggunakan prinsip Ar-Rahman jalan. Ketika memiliki sebuah bangsa yang namanya Indonesia, jalan. Ziarah kubur, alladzina-nya di sana ditengok, alladzina-nya di sana ditengok, ke kuburan sana. Akhirnya orang Cirebon punya hubungan dengan orang Surabaya, karena di Surabaya ada makamnya Sunan Ampel. Mau tidak mau yang orang Ciwaringin pergi ke sana bersimpuh di makam Sunan Ampel akan punya rasa cinta pada Surabaya. Kon ngebom Surabaya, ya mau ngono makame Sunan Ampel. Kalau prinsip itu ditanam di semua santri, menjadi mata rantai yang panjang, maka yang terjadi adalah kecintaan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Maka dimanapun berada, santri pasti cinta pada tanah airnya. Orang santri yang diteroris itu, pasti cinta pada tanah airnya. Itu makanya ketika bangsa-bangsa ini sudah, makanya sekarang ketika lintas bangsa dalam budaya, lintas bangsa dalam agama, transnasional bahkan dalam penyakit, tapi yang tidak bisa transnasional adalah identitas bangsa. Makanya santri mulai dialog kebangsaan, ngaji kebangsaan, karena batas milenial itu
bangsa. Nah, makanya ketika pertarungan antar bangsa, lah kita udah disiapkan. Begitu di titik ini, nenek moyang kita udah sangat maju di dulu itu. Lebih dari bangsa yang lain kemajuannya. Karena nenek moyang kita ini menjadi bangsa sudah cukup lama dan maju. Makanya manusia yang dari awal dibikin baik, udah biarin aja baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani baik, udah nggak dikasih tanduk, berarti manusia tidak disiapkan untuk berkelahi, tidak disiapkan cakar, berarti manusia tidak disiapkan cakar-cakaran, tidak disiapkan apa jalu, berarti manusia tidak tarung jalu-jaluan. Makanya seandainya manusia itu tidak mengenal Tuhan, apakah manusia baik? Baik. Maka ada yang menulis Hayyu Ibnu Yaqdhan, si sadar anak si hidup anak si sadar. Ditulis oleh Ibnu Tufail yang akhirnya ditranslate oleh orang Eropa menjadi Tarzan. Itu si sadar, si hidup anak si sadar. Ini baik manusia, tapi akan menjadi sempurna kebaikannya ketika mengenal Allah. Maka tsummarodatnau asfala safilin akan bisa dihindari ketika mengenal amanu wa amilus lihat lah, amanu wa amilus solihat gak bisa dikarang, dia terhubung dengan siratal mustaqim. Maka kiai-kiai penjaga amanu wa amilus solihat tidak boleh mungkotek, tidak boleh berhenti pada Google, tapi harus sampai pada alladzina bersanad ilmu pada manusia. Nah, itu karena amanu wa amilus solihat. Tapi manusia yang baik, agama yang baik tidak akan pernah terjadi tanpa jaminan bangsa dan negara yang baik. Tanpa baladil amin tidak ada kemanusiaan, tidak ada kebaikan agama. Arab manusianya baik, lebih mancung dari kita. Agamanya baik, tapi bubar karena tidak punya prinsip baladil amin. Nah, untuk membangun prinsip baladil amin, kita ini dulu sudah punya. Maka aman wa amil solihat yang datang ke sini membangun prinsip-prinsip baladil amin. Keamanan, jangan sampai kacau. Saya ini kalau di sana disebut ulama, sebut syekh, tapi ketika datang ke sini akan mengganggu bangsa di sini, maka saya dilunakkan, disebut kiai. Yang kalau protes boleh, wong kiai itu ternyata juga bukan sebutan manusia tok, tapi juga sebutan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Tapi seiring perjalanan waktu yang menang tetap Kiai Haji. Makanya nggak usah heran perusahaan-perusahaan multinasional nggak usah marah. Ketika masuk Indonesia pasti pusing. Ketika Mio disebut Honda di sini. Bunti Hondane niku Mio. Tuku apa Honda Mio? Seluruh pompa air disebut Sanyo. Seluruh air mineral disebut aku. Udah biasa nggak ada hubungannya. Kalau lebaran lebih pusing lagi, seluruh bungkusnya kongwan isinya rengginang. Jadi manusianya terjaga, agamanya terjaga, baladil aminnya terbentuk. Dunia kita ini jadi komplit. Makanya kalau berbicara amanu wa amilus solihat, tengok santri. Kalau berbicara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kita paling kecil sendirilah kan itu kan. Kalau ahsani taqwim model Arab kan mancung ini. Model Cina putih, model Eropa tinggi besar. Kalau model sini kan kecil-kecil. Ini ya, adalah. Makanya dalam prinsip baladil amin Indonesia juga harus paham. Nggak usah ngejar sepak bola ya pasti kalah sama orang Inggris. Usahanya gede, ininya kecil. Makanya sepak bola di Indonesia hanya menjadi sarana tawuran. Udah biasa gitu aja. Ya aksani takwimnya bentuknya beda, maka konsep baladil aminnya juga beda. Lah itu yang sampean juga harus paham. Ketika Hizbut Tahrir dibentuk di Palestina, membangun konsep sesuai dengan baladil amin untuk aksani takwim model Filistin.
Ikhwanul Muslimin dibentuk oleh Hasan al-Banna untuk persiapan Aksani Takwim model Mesir. Ketika di sana gagal, ya jangan dibawa ke sini karena prinsip Baladil Amin Indonesia yang cocok untuk Aksani Takwim Indonesia adalah Pancasila. Itu jangan ribut-ribut. Nah ini kita ini kan kadang pengennya kayak sana, udah rambut hitam-hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD, lonto komeng dasi. Ini yang kadang santri tenang. Maka ketika kemudian kul huwallahu ahad, cukup menggunakan ketuhanan yang maha esa untuk Baladil Amin di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bahasa Quran. Adilun dan adab itu bahasa Quran. Kerakyatan ya bahasa Quran, bahasa Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika ra'iyah itu membentuk sebuah kehidupan disebut musyarakah. Lah musyarakah itulah yang kemudian dikonsep dalam bentuk masyarakat. Lah kalau masyarakat membicarakan sesuatu, prinsipnya wasyawirhum fil amri, maka melahirkan konsep musyawarah. Nah kalau di atas itu semua yang jadi patokan adalah apa? Ketulusan batin, hasil dari kontemplasi uluhiyah, namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di Indonesia ini kurang apa? Bentuk negara tertingginya adalah majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, bagian hukum al-hakim, mahkamah. Lu kok ada yang mengatakan negeri ini tauhid? Pasti kamu kalah setat sama nenek moyang pendiri bangsa. Makanya kalau mundur jangan terlalu jauh, kamu wagu. Ya, tepuk tangan sing banter ya sama malu. Ini bangsa. Makanya ketika prinsip-prinsip itu sekarang terjadi, bangsa yang lain siap-siap. Dan kebangsaan menjadi identitas anak milenial dimulai cukup lama. Bayangkan, ketika Amerika tiba-tiba kalah dengan Vietnam. Apa kampanyenya terus? Vietnam setan. Ya enggak. Cukup diserahkan sama Hollywood, bikin bangsamu biar tidak malu sama Vietnam. Lahirlah film Rambo 1 sampai 6. Satu orang gagah habis itu orang Vietnam sama orang satu. Ketika Amerika mulai ditekan oleh spiritual Cina, apakah Amerika marah-marah? Cina brengsek, Cina kafir? Enggak, serahkan sama Hollywood. Apa kerjamu? Maka mereka bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika dia mulai ditekan sama Jepang, serahkan sama model barunya Amerika. Di Hollywood memproduksi American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika dalam filmnya film The Last Samurai, tokohnya namanya Tom Cruise dari Amerika. Nah, ini kan cara. Ketika masa lalu Jepang sangat buruk, terjadi pembantaian antara Tokugawa dan restorasi Meiji, anak milenial dibuatkan sebuah film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Ini milenial, udah. Ini milenial kan gitu. Ketika Amerika malu dengan Saddam Hussein, bikinkan film Hot Shot 1 sampai 2. Ketika dia malu dengan Osama, bikin film 12 Strong. Ketika dia malu kalah dengan Cina, tapi dia harus jujur pada anak bangsanya untuk tidak marahi Cina, dia bikin film 2020 atau Doomsday, di mana ketika Amerika hancur, yang selamat adalah Cina, tapi harus melewati kiamat, seperti kiamat itu masuk ke kapalnya Cina. Ketika Amerika nyerah sama Cina dalam urusan ekonomi, mereka bekerja sama dengan orang Cina bikin film The Forbidden Kingdom, di mana tongkatnya Sun Gokong tertinggal di Amerika dan diserahkan oleh anak Amerika kepada Sun Gokong di Cina. Ini jangan anak bangsa milenial. Maka jangan salah, maka pondok pesantren Jambu ini nanti harus memproduksi orang-orang cerdas sampean ini. Sampean anak-anak milenial. Malaysia sudah nggak bisa nahan konflik ras karena apa? Diprovokasi agar menjadi bangsa yang pecah. Malaysia nggak punya pilihan lain. Kuatkan kembali bangsa Malaysia. Si Upin dan si Ipin sebagai pewaris Malaysia dikenalkan dengan cara kehidupan Melayu.
Dia harus kenal dengan anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh malu dan kalah. Dia dikenalkan dengan anak-anak Cina namanya Mei Mei. Dikenalkan dengan anak-anak Cirebon namanya Susanti. Ini kan cara mereka. Ini kebangsaan. Mulai berpikir bangsa. Nah kita ini nggak bisa. Makanya dalam situasi seperti ini jalan keluarnya tetap pesantren. Gitu loh. Karena pesantren ini yang mampu menjamin tadi struktur itu terjamin. Siratal ladzina di pesantren terjamin, mas'ulnya ulama terjamin. Sehingga ulama-ulamanya ma'rifat, sehingga yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Enggak perlu diajari sabar santri itu. Lu santri itu kan enggak perlu diajari sabar. Untuk apa santri diajari sabar? Wong setiap hari hidupnya penuh kesabaran. Lu apa gudiken itu enggak sabar? Enggak apa tadi enggak dulu. Sabar santri itu enggak perlu diajari sabar. Kangen orang tua, sabar otomatis. Tiap pagi ditendang sama pengurus yang lain, sabar. Bangun tidur simpaknya hilang, sabar. Itu hanya ada di pesantren, nggak perlu diajari. Santri itu pasti penyabar, pasti sabar. Jadi tahu, sampai jadi kalau sampai pengen ada santri yang mendapatkan ilmu yang online langsung, share it langsung, taruh di pesantren. Walaupun nggak ngaji, kena share itan. Jadi suruh sabar gimana? Gudiken itu apa harus? Kamu harus yang sabar nak, gudiken. Mau nggak sabar tetap harus sabar, wong satu-satu. Zaman dulu kalau musim gudiken itu seluruh kulit di tangan sama di selangkangan hilang. Ukur gini sambil tidur, nanti pagi-pagi numbuk bata, digoreng, ngadep sungai terus. Nanti selesai itu bonyoknya bersih, bentuknya kayak endok asin. Terus itu disuruh sabar, saya sudah sabar berkali-kali. Tangi turu itu menginjak ilere koncone iyo. Nah, dan itu sudah itu proses para kiai ketika tidak bisa secara intens transfer ilmu, maka dihantarkan santri kepada pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu? Allah. Nah Allah itu berserta siapa? Beserta orang yang sabar. Makanya sahabat kalau di pondok tempiling yainya sabar, langsung dapat ilmu syar'i kok. Itu makanya di pesantren kalau anaknya ditempiling nggak usah marah bu. Wong sampean itu nitip kelapa itu dikeluarkan santannya. Santan bisa keluar kalau batoknya dipecah. Kalau tengok gini ya nggak keluar santannya. Emang mau santan bisa di-share ya wis. Sudah naik itu kelapa itu dari atas sudah ditendang, itu jatuh bacok bawa gini diplatok parut peres gini sampai keluar santan. Nah kalau santan naik baru bisa dinikmati. Lah ilmu itu seperti itu. Makanya kok tiba-tiba sekarang ada prinsip santri nggak boleh dijewer. Itu ilmunya sopo. Itu bukan ilmu santan, itu ilmu karang. Langsung santan jadi. Makanya bilang aja, ini produk tempilingan dulu. Santan belengnya. Kita itu kalau lagi sholat itu. Biasa, sholat. Ya, biasa kiai ini, sholat. Kita udah pakai baju sambil tidur, begitu dengar sholat, at-tahiyat. Oh lagi sholat malam. Ya biasa. Santri itu punya kehidupan. Ini loh kehidupan yang akan mengangkat derajatnya santri. Jadi yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma di sini. Jadi santri itu bisa rofa, bener-bener rofa naik. Itu. Karena rofa itu kan ada jelas kan. Kalau orang mau rofa itu
Itu ya pembentukannya dari proses seperti ini karena akan menghasilkan lirraf'i minha dhammatun wa alif kadza kanunun sabitun lamun alif. Rafa itu kuat dhammah ini diajar ngaji, kuat pikirannya. Oh, ini Nurwani. Ilmunya mapan, siap untuk berhadapan dengan siapapun karena dhammah ini khusus ngadepi isim mufrad. Berhadapan sendiri-sendiri ayo, berani. Makanya orang karo pinter mediti. Dhammah. Nah, ngadepi isim mufrad, ngadepi jamak taksir, orang banyak ayo, berani. Ketemu jamak muannas salim. Lah ya. Kalau dhammahnya nggak terlalu kuat ketemu jamak muannas nggak salim. Iya kan, iya kan. Nah itu namanya dhammah itu, rafa, wawu di bawah kuatnya. Alif punya kekuatan dan keseimbangan, kejujuran, subutun nun. Itu hanya bisa didapat di pesantren, nggak ada di lain. Makanya santri itu punya akhlak, punya kesabaran, ya, itu mas'ulnya ilmu. Karena kalau ndak inama yakhsyallahu, sing wedi malah Gusti Allah. Lah mubtada ini sekarang juga bermasalah karena kalau nggak makrifat itu. Karena sekarang banyak sekali yang sudah tidak menerima mubtada karena wis jamit, wis jengkel, wis mengkel wong. Nah jadi akhirnya dalam situasi apapun sampai bisa menjadi i'rab. I'rab itu tahu situasi. Ini kan taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li amilin ulim. Itu tergantung amil yang masuk ini apa. Oh, itu. Nah ini prinsip-prinsip dasar. Lo makanya komplit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bisa diletakkan dimanapun, berbangsa, bernegara, beragama, bisa. Akhirnya walad dolin, nggak tersesat. Yang kayak gini itu baru prinsip-prinsipnya santri loh. Makanya sampean kalau lihat yang tidak pakai bismillah itu mesti keras-keras, kecil-kecil gitu. Oh. Sehingga ibadah itu jadi urusannya dia. Nggak diterima ini. Tahiyat tok begini nggak diterima. Apa sholat subuh kunut? Yang kunut aja kok ribet. Saya pernah kunut itu sampai jam 7 pagi. Itu saking panjangnya kunut yang tak baca. Ribet ini sholatmu malah nggak wis kalau wong aku sek kunut ya ora apa-apa. Ini santri biasanya kalau zikir kan langsung tidur. Lah iya. Niat wiritan 1000 kali. Allah, ya Allah, baik tidur. Bangun jam 11 siang kan pasti sudah 1000 kali. Allah. Jam piro? Tak ketok. 12 Arab. Saya heran, kiai itu kalau udah tua itu yang deket-deket itu nggak kelihatan. Yang semakin jauh semakin kelihatan. Makanya kalau punya suami kiai yang sudah agak tua nggak usah heran kalau yang deket-deket mulai nggak kelihatan. Yang jauh kelihatan kiai ya. Yang jauh kelihatan, yang deket-deket mulai nggak kelihatan. Ibu-ibu seneng kalau dapat itu. Jadi itulah. Jadi santri ini memang mengemban misi yang sangat berat karena transmisi ilmu dari zaman Rasul sampai sekian menghadapi perubahan zaman, perbedaan peradaban. Ini tidak main-main, maka benar-benar main sini untuk yang benar persiapan dapetin ilmu. Ya, amma ba'du. Ilmu khotimah ini baru selesai. Loh, memang saya dari tadi sudah amma ba'du. Belum kan? Lah ini baru amma ba'du, ini baru khotimah. Lo kan gak apa-apa. Ya itu sekali-sekalian ya. Mukaddimahnya panjang. Masa Ibnu Khaldun aja yang bisa bikin mukaddimah panjang.
Kiai juga mukadimahnya panjang, ditutup dengan amma ba'du. Nah kalau dari tadi saya belum amma ba'du, berarti saya belum selesai muqaddimah. Nah ini baru selesai muqaddimah amma ba'du. Hadirin hadirat yang berbahagia, itu baru mulai ngaji. Nah kenapa sih saya itu kadang itu sekarang ini? Ya Allah, orang ini sudah nggak punya lagi. Selera gurau itu sudah nggak punya. Semuanya serius. Ya. Gurau dikit laporkan. Gurau dikit laporkan. Hobi sekali melaporkan. Guyon ya. Santri itu hobinya memang guyon dari dulu. Nah guyonnya santri ya kayak tadi itu, ada selingan guyonnya. Santri-santri ini sekarang kan masih bisa guyon, nggak bisa santri. Makanya kalau santri ditanya itu sekarang pakai orang sekarang kan nggak bisa guyon karena apa? 10 orang di pos kamling semuanya pegang handphone. Jadi nggak ada guyonnya lagi. Kalau misalnya santri yang di belakang saya tanya, ayam itu kalau 10 masuk sumur 1 tinggal berapa? Hah? Ada yang jawab habis, ada yang jawab 9. Jawaban dua-duanya salah. Yang benar ya tetap 10. Ya kan cuman kecemplung, nggak mati, diambil lagi ulang. Itu kan biar dulu di santri ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ya mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi lagi. Ini masih dalam situasi pandemi, jaga kesehatan ya, imunitas tubuh dinaikkan. Jangan menganggap ini nggak ada virus ini hoax, jangan ya. Karena jangan mentang-mentang nggak kelihatan terus dianggap tidak ada. Jangan kayak anak saya lihat matahari terus matanya silo tutup ini, mataharinya mana nggak ada. Jangan. Kalau lari-lari sama kakaknya, dari itu matanya, kakak nggak lihat aku, jangan kayak gitu. Kan sekarang ada yang, oh ini tidak ada, ini tentara Tuhan sedang menyerang Cina. Lah kok lama-lama menyerang Indonesia? Jangan ya ikut-ikut ya yang begitu. Itu kita santri itu enggak begitu. Santri itu nggak ngerti urusan virus. Saya kalau ditanya, Gus virusnya itu nggak ngerti saya. Kalau virusnya kena jin itu baru saya tahu. Kalau virusnya belum kena jin, tapi karena makhluknya kecil, enggak, virus itu enggak kecil, virus itu tetap besar. Karena yang lebih kecil dari virus itu ada apa kok? Cacing. Masa cacing kok lebih kecil dari virus? Iya, virusnya cacingan. Ya memang nggak ngerti. Terus Kiai ditanya virusnya kayak apa? Emang Kiai pernah belajar virus? Nah itulah maka Kiai itu menurut kehendak pemerintah, mengikuti kemauan pemerintah, karena Kiai nggak ngerti virus itu. Tapi kalau urusan jin, bangun jalan tol, begonya macet, itu mesti datang ke Kiai. Nah, kalau Kiai tanya virus ya nggak ngerti. Saya aja nggak pernah lihat. Nggak lihat deh virus itu kayak apa, saya nggak tahu. Makanya ketika saya disuruh pakai masker, ya pakai masker. Tapi karena pegang mic ya tak copot maskernya gitu. Jadi kalau nanti nggak pegang mic, jadi begitu. Pak Ustaz, Allah membuat virus, maka kita tidak boleh takut sama virus, kita harus takut sama Allah. Iya, kamu nggak usah takut sama singa. Wong Allah yang bikin singa. Nggak usah. Tapi tidurlah di kandang singa. Pagi-pagi ada gelar baru almarhum. Ini orang-orang ini kan aneh-aneh aja. Iya, orang kita nggak ngerti. Oh ini bawahnya ini. Oh ini adalah tentara Allah. Iya, sekarang mulai. Jadi Kiai, makanya saya kesini juga lalu lihat, oh, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita bersama, harapan kita bersama, pandemi ini segera berlalu. Ya ngaji lagi, mudah-mudahan semua dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nitip doa kepada santri-santri yang dulu saya mendapatkan ijazah disebut doa sholawat lupa. Saya nggak ngerti kenapa sholawat ini disebut sholawat lupa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani
binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Hafal. Itu kalau dibahasin pakai ngaji lupa, tapi ketika ditanya ingat. Ini sholawat nginstal otak. Ulangi lagi ya. Ingat-ingat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Hafal? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Hafal? Ya nanti dicari di rekaman itu kan ada. Ya itu aja kok susah lo milenial. Cari di rekaman itu. Ya. Dan terutama ibu-ibu ini saya pesan ya sangat penting kalau ingin punya generasi-generasi ini yang menjadi hebat. Nah tergantung yang perempuan, laki-laki ini kan nggak terlalu berguna. Lah ya kuncinya dunia ini kan perempuan, bukan di laki-laki. Wong imadul bilad itu yang ini. Makanya ini yang perempuan diumpamakan sawah. Sawah itu tempat untuk menanam. Sehebat apapun bibitnya kalau sawahnya jelek, tumbuhannya jelek. Makanya sampai harus perhatikan sawahnya ini. Ya, diopeni yang bagus sawah-sawah ini. Sawah itu nggak boleh terlalu kotor, nggak boleh terlalu banyak rumput. Harus selalu bersih dari penyakit-penyakit. Maka sampean sebagai laki-laki rawat perempuannya. Kalau sudah kelihatan jerawatnya masukin salon. Itu baru sawahnya bagus pasti tumbuhannya bagus. Sawah itu untuk menanam, nggak boleh terlalu kering, harus selalu basah. Iya, kalau terlalu kering nggak ada airnya nggak bisa tumbuh. Perempuan harus selalu basah, tidak boleh kering. Harus selalu diairi, dikasih pupuk. Maka perempuan harus dikasih uang. Jangan sampai kering, pengen bakso aja kering. Nah itu, berikan gelang itu. Perempuan itu sawah itu nggak boleh dibakar kalau ditanami. Maka perempuan nggak boleh dimarahi. Kalau perempuan dimarahi, tanamannya jelek nanti. Kalau perempuan marah biasa. Perempuan itu buang sampah kalau marah. Laki-laki kan tempat sampah. Nah kalau sampah lagi dibuang, tempat sampahnya jangan ditutup, nanti sampahnya korat-karit sana, pusing ya mean. Ya, karena perempuan kan, tapi laki-laki kan tetap sayang istri. Daripada anak tetap sayang istri. Ada buktinya bahwa laki-laki mencintai istrinya. Pulang kerja, anaknya di bangku tetangga, nggak masalah. Terima kasih. Tapi coba pulang kerja dengan istrinya yang di bangku tetangga, oh masalah. Maka pas ini pesantren yang diasuh Bunyai, pas. Ya, muka-muka sedaya barokah. Ini hitungan yang sepuh aja yang itu kan. Dan langsung di sana, sekantunan. Nah ini selang selajengipun mawon. Nah kena wong Cirebon sekantunan mawon. Ya. Nah, bahasa Cirebon sama bahasa Jogja beda. Beli mongkonon. Nah, makanya dulu ada santri datang ke tempat kiai. Namanya Fakih. Fakih ini datang ke kiai di Jawa Timur, ya. Namanya Fakih. Di tengah jalan santri ini makan burung. Orang Cirebon kalau bilang burung kan blekok. Blekok. Jadi begitu mau sowan si Fakih ini ketemu kiai. Kiai apa? Mau silaturahmi kiai. Oh iya dari mana? Dari Cirebon kiai. Namanya siapa? Fakih kiai. Bilkof. Kok tahu kiai saya makan blekok? Padahal bilkof apa bilkaf? Fakih bilkof apa bilkaf? Fakih blekok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adli sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa naqqina wa nasina dzal jalali wal ikram. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رضاك يا الله يا الله اجعل أولادنا ذرياتنا تلاميذنا أهل العلم أهل الخير أهل العبادة ورسول القيامة يا بين أمهاتنا من شيخنا وجداد وجد المؤسس ذي المعهد يا الله الذين سبقنا بهم واغفر لهم وارحمهم واعفو وعفو اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبر مدمرا بالجنان اللهم اجعل محمد رسول الله بحق المسلمين ارجع الى ربك راضية مرضية وادخلك عباد وادخل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد